Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana alaina bini'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, tema pembahasan perkuliahan kita hari ini adalah membentuk kepribadian dalam Islam. Kepribadian adalah perwujudan dari pola pikir, yakni bagaimana seseorang berpikir, pola sikap, bagaimana bersikap, dan pola tingkah laku, bagaimana ia dapat bertingkah laku. Kepribadian sebenarnya adalah campuran dari hal-hal yang bersifat psikologis atau kejiwaan dan juga yang bersifat fisik, karena ia memiliki karakter individu yang terdiri dari pola-pola pikiran, perasaan, dan perilaku yang konsisten. Jika dihubungkan dengan ajaran Islam, maka kepribadian seorang muslim merupakan sinergi antara pola pikir, pola sikap yang dilandasi oleh akidah dan nilai-nilai dari ajaran agama Islam. Dengan kata lain, kepribadian muslim adalah kepribadian yang di dalamnya memuat tentang bagaimana pandangannya, sikapnya, pilihannya, keputusannya, dan perbuatannya yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Pembentukan kepribadian muslim saat ini sangatlah penting untuk dilakukan, mengingat mayoritas masyarakat kita beragama Islam dan bangsa kita sedang membangun manusia seutuhnya. Sementara bangsa kita saat ini sedang mengalami krisis kepribadian. Hal ini ditandai dengan banyaknya kerusakan moral. Di antaranya bentuknya adalah masih banyaknya tentang penggunaan obat terlarang, pemalsuan obat-obatan, perampokan, pembunuhan, pornografi, pornoaksi, perkelahian, anarkisme, body shaming, dan lain-lain sebagainya. Begitu juga kekerasan yang terjadi di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah masyarakat, di lembaga pemerintahan bangsa dan negara. Kemudian, bagaimana makna kepribadian yang sesungguhnya? Kepribadian atau personality berasal dari bahasa Latin, yaitu persona, yang berarti topeng atau kedok, yaitu tutup muka yang biasa dipakai oleh pemain-pemain panggung untuk menggambarkan perilaku, watak, atau pribadi seseorang. Ada pula yang mengatakan kepribadian berasal dari bahasa Latin, versum, yang berarti wajah yang sesungguhnya. Dalam ilmu jiwa, kajian kepribadian lebih banyak menyangkut wajah sebenarnya yang berada di balik topeng. Secara psikologis, kepribadian adalah intisari kejiwaan seseorang. Atau dengan kata lain, sebagai
atau dengan kata lain ya, kepribadian itu adalah suatu interaksi biologis dengan budayanya sehingga memberikan corak pada tingkah laku, sikap, cara, dan pikiran sebagai fenomena yang tampak dari aktivitas kejiwaan dan penyesuaian dengan kemampuan-kemampuan. Nah, banyak pembahasan tentang kepribadian. Kemudian kepribadian seseorang dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan. Ya, menurut Galen, ya, dia menyatakan bahwa kepribadian itu dibagi menjadi 4 golongan atau 4 tipe. Yang pertama, tipe pertama adalah sanguin. Orang tipe ini mempunyai banyak kekuatan, bersemangat, mempunyai gairah hidup. Ia bisa membuat lingkungan gembira, senang, tetapi kelemahannya adalah cenderung bertindak sesuai emosinya atau keinginannya. Jadi orang dengan kepribadian ini mudah sekali dipengaruhi oleh lingkungannya dan rangsangan-rangsangan dari luar dirinya. Dia kurang bisa menguasai diri dan penguasaan dirinya sangat lemah. Orang-orang yang merupakan tipe sanguin ini cenderung mudah jatuh ke dalam cobaan. Karena godaan dari luar bisa begitu memikatnya dan dia bisa masuk terperosok ke dalamnya. Lalu kemudian tipe yang kedua adalah tipe koleris. Ya. Tipe koleris ini adalah berorientasi pada pekerjaan dan tugas. Dia adalah seseorang yang mempunyai disiplin kerja yang sangat tinggi. Kelebihannya adalah dia bisa melaksanakan tugas dengan setia dan bertanggung jawab dengan tugas yang diembannya. Sedangkan kelemahan orang ini adalah kemampuan untuk bisa merasakan orang lain ini agak kurang. Belas kasihan terhadap penderitaan orang lain juga agak minim karena perasaannya ya kurang bermain. Kemudian yang ketiga, tipe ketiga adalah tipe melankolis. Orang tipe ini adalah orang yang terobsesi dengan karya yang paling bagus, yang paling sempurna, mengerti estetika keindahan hidup, dan perasaannya sangat kuat, sangat sensitif. Kelemahan orang tipe ini adalah mudah sekali dikuasai oleh perasaan dan cukup sering perasaan yang mendasari hidupnya sehari-hari adalah perasaan yang selalu murung. Tidak mudah baginya untuk terangkat, untuk senang, untuk tertawa. Karenanya orang melankolis sering kecewa dan depresi jika apa yang diharapkannya tidak sempurna. Kemudian tipe yang keempat adalah tipe flegmatis. Orang tipe ini adalah orang cenderung tenang dari luar dan cenderung tidak beremosi. Dia tidak menampakkan emosi, misalnya kondisi sedih, senang, ya, jadi naik turun emosinya tidak tampak dengan jelas. Orang ini cenderung bisa menguasai dirinya dengan cukup baik dan introspektif sekali. Memikirkan ke dalam, bisa melihat, menatap, dan memikirkan masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya. Jadi dia adalah seorang pengamat yang kuat, penonton yang tajam, dan juga seorang pengkritik yang berbobot. Kelemahannya adalah cenderung mau ambil mudahnya, tidak mau susah.
Kelemahannya ini membuat dia jadi orang yang kurang mau berkorban bagi orang lain. Orang flegmatis tidak suka keramaian ataupun tidak suka banyak berbicara. Namun ia banyak akal dan bisa mengucapkan kata yang tepat di saat yang tepat sehingga cocok menjadi negosiator. Setiap orang mempunyai kombinasi dari dua kepribadian. Umumnya salah satunya lebih dominan, kadang juga keduanya seimbang. Kepribadian seorang memang bisa dirubah sedikit demi sedikit setelah tumbuh dewasa. Misalnya, jika ia merasa terlalu emosional, ia bisa merubahnya sedikit demi sedikit sehingga bisa menjadi sabar. Namun kepribadian seseorang telah ada sejak lahir dan akan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak dalam kehidupannya. Kemudian aspek-aspek kepribadian. Para ahli menjelaskan kepribadian dalam beberapa aspek. Menurut Klages dalam Surya Brata, ya, dalam bukunya Surya Brata tahun 2002, aspek kepribadian itu ada 3, yaitu materi, struktur, dan kualitas. Materi berisi semua kemampuan bawaan serta keistimewaan-keistimewaannya. Merupakan modal pertama yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipergunakan dan dikembangkan oleh manusia. Struktur, bila materi dipandang sebagai isi, maka struktur dipandang sebagai sifat-sifat bentuknya. Kualitas atau sistem dorongan-dorongan antara kemauan dan perasaan, terjadi perlawanan yang dalam. Perlawanan ini yang menjadi dasar dari sistem dorong-dorongan berbeda dengan Klages, menurut menurut Freud, aspek-aspek kepribadian juga ada 3. Pertama, aspek biologis, kedua aspek psikologis, dan yang ketiga adalah aspek sosiologis. Ketiga aspek ini saling berhubungan sehingga sukar memisah-misahkan pengaruh terhadap tingkah laku manusia. Jadi dengan demikian bahwa tingkah laku manusia merupakan hasil dari perpaduan ketiga aspek itu. Lalu kemudian pembahasan berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian. Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki untuk menciptakan manusia dengan proses yang panjang. Berawal dari saripati, dari saripati tanah menjadi air mani, kemudian menjadi sesuatu yang melekat. Berikutnya menjadi segumpal daging, lalu menjadi tulang belulang, kemudian dibungkus tulang belulang itu dengan daging, setelah itu dijadikan makhluk yang berbentuk lain. Selanjutnya dimatikan dan dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Bisa kita lihat dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat yang ke-16 tentang proses penciptaan manusia. Nah, kemudian berikutnya adalah konsep tarbiyah Islamiyah dalam pembentukan kepribadian seorang muslim. Konsep tarbiyah ini diartikan sebagai pemikiran, pendapat, rancangan yang ada dalam pikiran. Itu apa? Konsep dapat diartikan sebagai pemikiran, pendapat, rancangan yang ada dalam pikiran. Sementara tarbiyah Islamiyah menurut Mahmud memiliki pengertian adalah sebagai cara ideal
dalam berinteraksi dengan fitrah manusia, baik secara langsung dengan kata-kata maupun secara tidak langsung dengan keteladanan dan sarana lain untuk memproses perubahan dalam diri manusia menuju kondisi yang lebih baik. Konsep tarbiyah Islamiyah berarti pemikiran, pendapat atau rancangan mengenai cara ideal dalam berinteraksi dengan fitrah manusia secara langsung atau tidak langsung untuk memproses perubahan dalam diri menuju kondisi yang lebih baik. Kondisi lebih baik yang dimaksud di sini adalah menjadi pribadi seorang muslim yang baik. Dalam membentuk kepribadian muslim, konsep tarbiyah Islamiyah atau pendidikan Islam memiliki sasaran dan tujuan. Tarbiyah sasarannya adalah untuk tingkat individu mencakup 10 poin. Yaitu pertama, setiap individu dituntut memiliki kelurusan akidah yang benar, yang sesuai dengan pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, setiap individu dituntut untuk beribadah sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang ketiga, setiap individu memiliki ketangguhan akhlak sehingga mampu mengendalikan nafsu dan syahwatnya. Yang kelima, setiap individu dituntut memiliki wawasan, kemampuan, untuk berpikir dengan benar. Yang keenam, memiliki kekuatan fisik melalui sarana-sarana, olahraga, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, setiap individu dituntut untuk mengokohkan diri di atas hukum-hukum Allah melalui ibadah dan amal soleh. Yang kedelapan, setiap individu dituntut mampu mengatur segala urusannya secara teratur. Yang kesembilan, setiap individu dituntut untuk mampu memelihara waktunya sehingga dia terhindar dari kelalaian dan perbuatan-perbuatan yang tidak memberikan manfaat dalam kehidupannya. Dan yang 10 adalah setiap individu harus menjadikan dirinya bermanfaat bagi orang lain. Nah, inilah konsep Islam tentang pembentukan pribadi seorang muslim. Diawali dari pendahuluan tentang kepribadian, kemudian bagaimana kepribadian yang harus dimiliki, dan kemudian sarana tarbiyah dalam membentuk kepribadian seorang muslim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.